Halo teman-teman, akhirnya semua GPU GeForce RTX 40 Super datang juga ke lab gua. Dan di video kali ini kita akan coba uji semua GeForce RTX 40 Super tersebut. Kita akan coba bandingkan dengan beberapa GPU Nvidia lama. Misalnya kayak ada X flagship macam kayak RTX 3090. Kemudian ada GPU Legend juga, GTX 1080 Ti. Dan kita akan coba cari mana GPU RTX 40 Super yang performance-nya paling worth it dibandingkan dengan harganya. Kita juga antara akan coba cek mana yang paling irit, lihat beberapa fitur, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai aja langsung dengan bahas hardware testing yang kita pakai dan juga metode pengujian. Jadi untuk GPU utama yang diuji, kita kali ini ada dari Ino3D RTX 4070 Super Twin X2. Itu mewakili 4070 Super. Dari Nvidia kita ada RTX 4080 Super yang Founders Edition baru datang kemarin. Dan untuk 4070 Ti Super kita akan pakai data testing yang lalu. Nah, hardware lain seperti biasa kalian bisa lihat di sini. Itu pembanding tambahan ada GPU Ino3D 4070 Ti iChill X3, kemudian ada beberapa data GPU last gen dari 1080 Ti, 2080 Ti sampai 3090. Sayangnya nggak ada 4090 di sini. Nah, tesnya akan kita mulai dengan bahas specs dan fitur. Lalu untuk pengujian utama, gue mau ambil gaming di skenario 4K. Itu pasti akan sangat membebani semua GPU ini. Dan juga ada skenario 1440p dengan ray tracing untuk tambahan. Semua data testing ini akan kita gunakan untuk nanti menghitung siapa RTX 40 series yang paling worth it. Oke deh, mari kita mulai. Jadi ini adalah spesifikasi dari berbagai GPU GeForce RTX 40 series dan 40 Super. Itu yang supernya ada 4070 Super, 4070 Ti Super, jadi panjang ya, udah ada Ti, ada Super gitu kan, dan ada 4080 Super. Yuk kita lihat. Nah, di sini RTX 40 Super itu naik jumlah shader di atas 20%, video RAM-nya ukurannya sama-sama 12 GB, lebar busnya sama, bandwidth memorinya juga berarti sama, power atau TDP di situ naik sedikit ke 220 watt. Sekarang RTX 4070 Ti Super itu ganti chip dari AD104 ke AD103. Sayangnya cuma naik shader core sedikit, 10%. Dan video RAM-nya naik dari 12 GB ke 16 GB. Tentunya bandwidth RAM-nya naik karena busnya jadi 256 bit, powernya sama. Oke, sekarang RTX 4080 Super ini naik shader cores-nya cuma 5%. VRAM-nya sama, 16 GB, clock GPU dan VRAM yang nggak naik signifikan, powernya sama. Oke, untuk 4070 Super ini adalah Ino3D Twin X2, kartnya di situ 2 fan, ada metal backplate, jadi itu bukan plastik ya backplate-nya. Bentuk fisiknya relatif kecil, itu 2 slot, bukan 3 slot. Kita coba bandingin, itu jauh lebih kecil dari versi iChill X3 4070 Ti, itu yang gede sekali di sana. Untuk power sendiri, dia konektornya 12 VH PWR, ada converter untuk 2 kali PCIe 8 pin ke 12 VH PWR di paket gitu ya. Rekomendasi Ino3D adalah power supply 650 watt. Nah, ini kita lihat GPU Z. Rating TDP dari GPU ini adalah 220 watt. Sayangnya udah nggak bisa naik lagi gitu ya. Kita coba 3D Mark Firestrike Ultra Stress Test. Di situ frame rate-nya stabil dan konstan. Clock average-nya sedikit di bawah 2,7 GHz. Suhu GPU-nya relatif memadai, untuk card 2 fan relatif dingin mungkin kali ya. Hotspot-nya masih di bawah 80 derajat, tapi ya diingat ini di open bench. Bisa beda kondisinya kalau ini masuk ke dalam case sangat kecil yang airflow-nya terbatas. Di situ fan-nya ada mode 0 RPM. Dia nanti akan beroperasi di kisaran 1600 sampai 1700 RPM, jadi harusnya masih relatif sunyi. Oke, di sini juga untuk RTX 40 Super, teman-teman perlu tahu kalau arsitekturnya itu udah sama plek dengan 40 series yang lama. Jadi fiturnya pasti sama persis. Gue udah sering bahas di sini, tapi gue coba kasih beberapa highlight aja kali ya buat ngulang. Oke, kita bisa lihat berikut ini. Yang pertama adalah DLSS 3. DLSS 3 adalah teknologi AI frame generation untuk menyisipkan satu frame, kurang lebih kita bisa bilang interpolasi juga. Sayangnya fitur ini hanya tersedia di RTX 40 series.
Karena 30 series dan sebelumnya nggak dikasih. Ini biasanya DLSS 3 digabungkan juga dengan DLSS Super Resolution atau upscaling yang kita sebut dengan DLSS 2 gitu ya, untuk dapat frame rate lebih. Di sini kita bisa lihat di Horizon Forbidden West, kita coba jalan di 4K di 4070 Super. Itu frame rate-nya nggak jelek ya, lumayan 50-an. Tapi belum nyampe 60 di situ. Berikut ini kita coba kasih DLSS 2 atau Super Resolution di Quality Mode, frame rate-nya naik signifikan di atas 70-an. Dan yang terakhir kita coba kasih frame gain atau DLSS 3 gitu ya, dengan DLSS 2-nya mode performance itu lewat 100 fps jadinya. Kita coba lihat tabel berikut ini untuk tes lengkapnya. Jadi kita bisa lihat yang abu-abu, DLSS 3 atau frame gain itu menyebabkan input latency-nya itu jadi naik. Jadi sederhananya kita menukar visual smoothness dari frame rate yang tinggi dengan input lag. Perlu dicatat juga, game yang support DLSS 3 itu akan support NVIDIA Reflex untuk meminimasi input lag. Jadi kita bisa pilih sih itu mau input lag minimal sekali di bawah 30 millisecond dengan NVIDIA Reflex pakai DLSS 2 performance, atau frame rate tumpah-tumpah pakai DLSS 3 tapi input lag-nya sedikit lebih besar. Personally gue lihat kalau 44 millisecond ini masih masuk batas toleransi. Apalagi kita bicara game story macam Horizon Forbidden West ini gitu ya, dan juga ya ini atas nama ngelihat game jalan di hampir 4K 120. Kurang lebih kayak gitu buat DLSS 3. Selain itu, NVIDIA DLSS 3 juga bisa digunakan untuk meningkatkan performa dari workload yang sangat berat seperti Cyberpunk 2077 RT Overdrive atau Path Tracing berikut ini. Fitur berikutnya AV1 Encode. Semua RTX 40 series itu punya media engine yang bisa jalan AV1 decode dan encode. Encode sih yang penting di sini. Kita coba lihat berikut ini. Ini adalah Horizon Forbidden West, kita jalan di 4K 60 sambil kita record 4K 60 AV1. Itu juga encodernya masih belum overload, masih jauh dari overload, jadi kelihatan masih mulus di sini. Kita bisa pakai AV1 ini untuk recording high quality, atau kita juga bisa pakai ini untuk live stream AV1 high res ke YouTube dengan bitrate relatif rendah di bawah 10 Mbps biasanya. Dan pastinya kita juga tahu kalau semua GPU RTX itu bisa dipakai akselerasi macam-macam content creation workload, mulai dari yang biasa kayak Adobe Premiere sampai content creation next gen menggunakan AI seperti Stable Diffusion berikut ini. Oke, ini gue mau kasih sedikit performa berbagai RTX 40 Super di Stable Diffusion SDXL. Jadi gue nyebutin Waifu Bench XL gitu ya. 4070 Super itu unggul lumayan jauh dari 4070, sedangkan 4080 Super yang masif sekali, kencang sendiri itu hampir 2 kali lebih kencang daripada 4070 polos. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengujian utama, yaitu gaming performance. Kita bisa lihat berikut ini. Start di 3D Mark Time Spy dulu kali ya. Itu 4070 Supernya unggul hampir 20% ke 4070 non-super. Dan itu kita bisa lihat 4070 Supernya juga deket sekali dengan 3090. Kalau yang 4070 Ti Super dia naik cuman kisaran 5%. Tapi ya itu bisa diingat, itu 4070 Ti yang OC model ngelawan 4070 Ti Super yang default. Jadi bedanya kecil di situ. Oke, kita lanjut ke 3D Mark Port Royal yang Ray Tracing. Di situ 4070 Super juga kisaran 18% lebih unggul dari 4070 polos. Sedangkan 4070 Ti Super ke 4070 Ti polos itu kisaran 8%. Sekarang kita masuk ke beberapa game test, bisa dilihat berikut ini.
Nah, sekarang kita bahas overall performance atau average-nya di sini. Ini yang bagian 4K raster atau ray tracing off ya. Itu 4070 Super cukup signifikan meninggalkan 4070 polos. Secara rata-rata di game test gua ini 4070 Supernya lewat dari 4K 60. Jadi nggak jelek average performance si 4070 Super ini, mengingat GPU 4070 Super itu targetnya 1440p, bukan 4K, tapi dia kelihatan relatif kuat buat 4K 60. Dan kita juga bisa lihat bahwa 4070 Super ini masih kisaran 90%-an performance-nya 4070 Ti yang iChill OC model itu ya, cukup deket di situ. 4070 Ti Super dan 4080 Super sih ya udah lah ya, itu udah biasanya sukses lewatin mantan flagship yang RTX 3090. Dan oh ya, ini ada sedikit tambahan. Di beberapa game 4K super berat macam Plague Tale, ini 4070 Super ini di 40-an FPS gitu ya. Tapi kita bisa bikin dia mendekati 4K 60 dengan menggunakan upscaling seperti DLSS Quality Mode berikut ini. Nah, sekarang ini yang bagian average untuk ray tracing di 1440p. Kita bisa lihat kalau 4070 Supernya unggul kisaran 14% dari 4070 polos. Sedangkan 4070 Ti Super dan 4080 Supernya seperti tadi mengalahkan 3090. Nah, tadi kita udah lihat performance, tapi gimana dengan powernya? Teman-teman bisa lihat berikut ini. Nah, jadi ini total sistem power yang tidak menghitung monitor atau display, jadi PC-nya aja gitu ya total. Total sistem power dari 4070 Super itu makan masih di bawah 400 watt dan hanya naik sedikit dari 4070 polos. Itu 3090 sih ya udah lah ya, borosnya udah kayak AC gua kayaknya di sana. Nah, sekarang kita lihat yang kanan itu performance per watt. Jadi ini frame rate dari game Horizon Zero Dawn 4K kita bagi dengan total sistem power. Kita bisa lihat 4070 Super sedikit unggul dari 4070 polos. Dan tentunya 4070 Super di performance per wattnya jauh di atas 3090. Yang mengejutkan di sini adalah 4080 Super ya ternyata memiliki efisiensi daya yang luar biasa. Jadi performance yang ditawarkan termasuk tinggi dibandingkan konsumsi dayanya. Jadi dalam konteks FPS per watt si 4080 Super ini ternyata irit. Keren ya di situ. Oke, jadi kita sekarang masuk ke bagian pembahasan value yang dari awal kita cari tadi. Atau value ini kadang-kadang orang nyebutnya apa ya, kayak FPS per dolar atau semacamnya, atau ada yang bilang ini price performance. Nah, kita mau coba eksplorasi mana RTX 40 Super yang paling worth it dibandingkan harganya. Kayaknya udah kelihatan sih dari tadi, tapi ya coba kita hitung aja berikut ini. Nah, karena bahasannya value, gue coba kumpulin harga marketplace lokal. Ini gue coba kasih kisaran batas bawah, tengah, sama atas kurang lebih kali ya. Tapi ingat, karena banyaknya variasi model GPU, ini hanya estimasi kasar yang diambil dari online marketplace. Kalau mau dicari banget, ya masih bisa ketemu yang lebih mahal daripada ini atau mungkin sedikit lebih murah gitu. Oh ya, buat Inno 3D-nya sendiri yang 4070 Super ini kemarin ketemu di kisaran 10,5-an. Ada beberapa toko yang kelihatan kasih ini di sekitar dekat-dekat 11 jutaan juga. Ini Inno 3D bukan yang paling murah, tapi masih di bawah rata-rata 4070 Super yang lain. Oke, kita hitung value-nya. Baik, yang teman-teman lihat berikut ini adalah nilai average FPS di 4K gaming kita tadi yang raster non ray tracing. Kita bagi nilainya sama harga dalam jutaan rupiah, lalu kita persentasekan. Di situ 4070 Super kita anggap sebagai baseline 100%. Cukup mudah untuk lihat kalau 4070 Super itu unggul lumayan signifikan dibandingkan semua 40 series di sini. Sekarang kalau harga semua VG ini kita hitung sebagai MSRP US dollar saat rilis gitu ya. Ini tetap 4070 Supernya unggul lumayan. Tapi ya itu 4070 Ti polos yang dihitung MSRP 799 US dollar ya jelek sekali value-nya mau nggak mau gitu kan. Nah, terakhir kita hitung di sini FPS per jutaan rupiah. Jadi ini nilai mentah bukan relatif persen kayak yang tadi. Kita bisa lihat dengan harga rata-rata di kisaran 11,3 juta. 4070 Super tetap unggul value-nya dibandingkan 4070 12 GB atau 4070 Ti Super. Di sini kita bisa estimasi
harga maksimal dari 4070 Super sebelum value-nya bisa kita bilang agak jelek gitu. Nah, nilai tersebut adalah 12,5 juta berdasarkan estimasi gua di sini. Tentu ya kalau kita lihat 4070 polos, berarti kalau 4070 polos mau value-nya lebih baik dari 4070 Super yang 11 jutaan, 4070-nya harus ada di kisaran 9 juta kecil. Sayangnya gua nggak lihat banyak model untuk 4070 yang ada di kisaran di 9 juta, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi testing kita kayaknya udah kelar semua di sini. Cukup mudah untuk lihat kalau dari semua 40 Super yang dapat peningkatan performance paling banyak dari generasi lalunya adalah 4070 Super. Price performance terbaik juga ada di 4070 Super. Ini sedikit membuat gue punya kayak mixed feeling karena harga 4070 Super ini nggak segitunya murah bagi gue gitu ya. Ini juga gue punya data 4060 polos yang lama gitu ya, kita bandingin sama 4070 Super. Secara rata-rata di sini performance 4070 Super itu hampir 2 kalinya 4060 atau ya kita bisa bilang 2 kalinya 4060 lah ya. Nah, kita ingat kalau rata-rata 4060 itu ada di kisaran harga 4,9 sampai 5,5 juta saat video ini di-shoot kurang lebih, di mana 4070 Supernya itu ada di 10 sampai 11-an, berarti 2 kalinya 4060 kurang lebih gitu ya. Nah, ini artinya apa? Tabel ini artinya berarti 4070 Super itu punya price performance yang mirip-mirip 4060 polos. Jadi 4060 polosnya tidak memberikan value yang lebih baik. Biasanya kalau kita makin turun harga graphic card itu makin bagus price versus performance-nya. Sayangnya sekarang nggak begitu. Jadi ya kalau kita lihat di sini, GPU Nvidia yang nggak ada komprominya gitu ya, kurang lebih kita bisa bilang tanpa kompromi, dan price performance yang layak itu ada di harga kurang lebih 10 jutaan ya, 4070 Super atau 4070 polos kalau dia sedikit lebih murah gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak begitu kenyataan value graphic card zaman sekarang gitu ya. Makin ke bawah nggak segitu, yang makin murah, yang enak value-nya ada di angka 10 sampai 11 juta. Jadi kayaknya sampai di sini kita bisa tutup sesi testingnya kurang lebih. Sebagai tambahan tadi kita bisa tahu juga efisiensi daya terbaik masih jatuh di 4080 Super. Dan terima kasih sekali buat Nvidia dan juga Inno3D yang kirim berbagai graphic card untuk gua melengkapi data-data RTX 40 Super. Teman-teman yang pengen data lain kayak misalnya gua ngoprek sedikit kayak undervolting itu ada di beberapa live stream gue, teman-teman cek di bagian live-nya aja. Dan seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan atau request testing atau GPU lain gitu kan, boleh taruh di komen aja. Teman-teman juga tolong kasih tahu apakah pengujian value macam yang gue kerjakan ini datanya berguna buat teman-teman sekalian dan mudah dibaca. Kalau berguna ya gue coba bikin kayak begini di pengujian VGA gue yang lainnya. Gitu aja kayaknya, sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye-bye!